hal kecil tetapi sangat penting sekali dan membuat sebuah perubahan besar, yaitu tentang membedakan antara bertanya, minta bantuan dengan mengeluh. Bertanya, minta bantuan, minta solusi itu ada di satu kotak area, tetapi mengeluh itu ada di kotak area yang berlawanan, berseberangan. Nah, yang jadi masalah adalah mengeluh pertama tidak akan membuat kita dapat solusi, dan yang kedua tidak akan membuat orang lain bersimpati, dan yang ketiga tidak ada orang yang mau repot-repot untuk menawarkan bantuan seandainya itu adalah sebenarnya kita membutuhkan bantuan. Memang dalam hal ini dibutuhkan kerendahan hati untuk meminta bantuan. Saya tahu karena saya pun orangnya gengsian banget gitu, sehingga kalau mau minta tolong, minta bantuan itu kepengennya saya adalah saya ceritakan aja masalah saya dan berharap agar pendengar saya itu tahu bahwa di balik kalimat saya cerita masalah saya sebenarnya lagi butuh bantuan. Saya berharap dia paham lalu menawarkan bantuan. Tetapi ternyata saya hanya kecewa gitu, karena akhirnya dia nggak nawarin bantuan dan mungkin pura-pura nggak tahu juga. Namun setelah saya baca buku-buku positif dan diskusi dengan upline saya baru tahu, ya memang untuk orang-orang yang mengeluh itu susah sekali untuk dapat simpati orang untuk membantu kita. Nah, sekarang bedanya di mana antara mengeluh saja dengan meminta bantuan solusi atau minta tolong gitu ya. Ternyata mudah sekali untuk membedakannya. Jika kita hanya menceritakan masalah-masalah kita tanpa ada kalimat meminta bantuan atau tanpa ada kalimat bertanya solusi atas masalah itu, maka itu disebut mengeluh. Paham ya? Dan itu tidak ada solusi apa-apa, dan orang yang mendengarkan itu juga kadang tidak menawarkan bantuan. Kalaupun dia menawarkan bantuan tuh sambil dongkol sebenarnya, sambil males. Tetapi jika kita ceritakan masalah kita seperti tadi, persis kayak tadi, kayak area mengeluh ya, menceritakan masalah kita, menceritakan kondisi yang susah dan sebagainya atau nggak tahu, tetapi ditambah permintaan bantuan atau ditambah pertanyaan minta jawaban, itu bukan mengeluh, itu mencari solusi. Bedakan ini. Kadang-kadang teman-teman nggak tahu. Saya juga nggak tahu kok dulu awalnya. Jadi kalau Anda sekarang tersadar lalu Anda berpikir, oh ya ampun, berarti selama ini gue mengeluh ya. Ya nggak apa-apa karena Anda nggak tahu. Ya, semoga dengan video ini Anda jadi tahu. Saya kasih contoh aja deh, biar teman-teman jadi gampang gitu untuk memahaminya. Saya kasih contoh, misalnya ada rekan yang sudah lolos syarat GTR, Golden Ticket Royal, lalu dia belum dimasukkan sama upline-nya ke grup GTR, ke grup WhatsApp GTR. Harusnya kan dia dimasukkan ke grup WhatsApp GTR ya kalau sudah lolos GTR, atau nanti kalau sudah lolos CP lalu dimasukkan ke grup WhatsApp CP Club, betul nggak? Nah, kan supaya dapat link acara itu di sana. Nah, kalau mengeluh itu seperti ini, dia cerita, saya kok belum dimasukin ke GTR, atau gimana saya mau dapat info linknya, orang saya belum dimasukin ke GTR. Nah, coba di kalimat itu si orang ini minta bantuankah, minta tolongkah, bertanyakah, minta solusi, atau hanya nyeritain kondisi dia? Saya kok belum dimasukin GTR. Ya, itu bukan bertanya loh, itu saya kok belum dimasukin GTR. Dia bisa melemparkan pertanyaan itu pada semua orang. Apakah di sana ada pertanyaan? Enggak, itu pertanyaan retoris, pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Kalaupun dijawab, jawabannya adalah, oh gitu, kasihan ya, gitu aja. Ya, atau dia bertanya, gimana saya mau dapat linknya, orang saya belum dimasukin ke GTR. Dia menceritakan kondisinya. Itu mengeluh, teman-teman. Orang yang ngebantu pun juga malas. Karena apa? Ada
gengsinya. Ini orang butuh bantuan tapi gengsi. Bagaimana mengubah kondisi yang sama ini menjadi sebuah permintaan bantuan, menunjukkan sebuah kerendahan hati, meminta sebuah jawaban. Begini, diubahnya tuh ini mungkin nggak perlu diilangin kalimatnya, tapi hanya ditambah menjadi, saya itu belum ada di GTR, belum ada di grup WhatsApp GTR, padahal sudah lolos. Mohon dimasukkan ke sana, terima kasih. Selesai. Itu bukan keluhan. Dia menceritakan kondisinya, dia butuh bantuan. Dia minta tolong. Ada permintaan bantuannya nggak? Ada. Ada nggak minta tolongnya? Ada. Nah di situ itu bukan mengeluh, teman-teman. Di situ nunjukin sebuah kerendahan hati. Ada banyak contoh. Ya, misalnya pas tugas follow up atau menjadi petugas conference misalnya. Ya, ini jadwal tugas kita misalnya. Lalu di saat tugas itu, pas kondisinya tiba-tiba hujan lebat, tahu-tahu mati listrik, wifi mati, internet mati. Padahal pas kita bertugas. Bagaimana orang yang hanya mengeluh saja, dia menceritakan itu saja. Wah gimana nih, gimana bisa tugas nih, geledek, petir, hujan lebat, wifi mati. Gimana mau tugas nih? Terus sebenarnya dia itu nyeritain itu sebenarnya supaya petugas yang lain tahu. Bisa minta tolong tidak? Teman-teman bisa minta tolong tidak untuk gantiin saya yang sekarang mau tugas karena geledek, petir, mati lampu, mati wifi. Sebenarnya kan dia mau minta tolong itu, tetapi tidak diucapkan. Kenapa? Ada rasa gengsi. Lah, orang butuh bantuan kok gengsi sih? Ya, kalau mau sama-sama gengsi, maka orang lain, petugas lain pun akan ngomong gini. Wah, kasihan, petir ya, kasihan. Gitu doang, ya sama-sama gengsi. Bagaimana jika kita ubah? Kondisi yang sama, kita ubah. Yaitu apa? Teman-teman petugas, wah, sekarang ini lagi hujan badai, petir, geledek, wifi mati. Padahal saya tugas nih. Bisa minta tolongkah ada petugas, teman-teman petugas bisa menggantikan saya? Terima kasih. Coba. Enak kan kalau kayak gitu? Itu bukan mengeluh, itu minta tolong. Ada lagi misalnya yang mengeluh. Aduh, menulis atau ngomong langsung ya sama saja lah. Gimana bisnis mau jalan nih, prospeknya nolak, pelanggannya nolak, gimana bisnis mau jalan? Coba kalau cuma nulis kayak gitu, menurut teman-teman itu nyari bantuan, minta bantuan, nyari solusi atau mengeluh? Mengeluh. Padahal maksudnya dia itu minta tolong kan? Bagaimana solusinya? Apa jawabannya? Bagaimana nih pemecahannya? Karena kondisi saya di prospek saya nolak, pelanggan saya nolak, downline blokir. Sebenarnya kan dia minta bantuan untuk cerita itu. Kenapa itu tidak disampaikan? Permintaan bantuannya itu kenapa sih nggak disampaikan? Dia hanya terlalu gengsi untuk minta bantuan. Menurut saya, karena saya ada pernah menjadi orang seperti itu. Saya berharap dengan saya cuma ngomong gitu doang, maka orang lain langsung paham bahwa saya sedang cry for help, saya sedang minta tolong, dan dia langsung menolong. Enggak seperti itu, dunia itu tidak seperti itu teman-teman. Kalau sama pasangan boleh kayak gitu. Ya, kalau sama pasangan boleh, kalau sama anak boleh lah kayak gitu. Tetapi dalam sebuah organisasi, tim bisnis tuh nggak boleh kayak gitu. Ketika kita minta bantuan, nggak usah diajak muter-muter ke taman untuk mendebak-debak maksudnya kita apa. Kalau kita minta bantuan, ceritakan kondisinya plus minta bantuan. Dan ucapkan terima kasih, bahkan sebelum direspon. Sudah ucapkan terima kasih, karena itu satu paket. Ya, itu satu paket. Minta maaf, minta tolong, dan terima kasih itu satu paket. Gitu.
sebenarnya bukan saya ngerti sendiri ya, ini karena baca buku, cara mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, kemudian juga diskusi-diskusi, dengerin neti. Itulah sebabnya ketika orang mau membaca buku, mau dengerin kaset, ya audio neti, sebenarnya dia bertumbuh, teman-teman. Nah, bisnis ini bukan masalah bisnis cari orang, bisnis ini bukan masalah bisnis jualan, itu namanya buka toko, itu namanya sales doang, ya. Dan itu akan membuat kita kerja sendirian. Tapi bisnis ini adalah bisnis untuk menjalin hubungan. Bisnis ini adalah people skill, keterampilan untuk berhubungan dengan orang lain. Salah satu hal yang paling simple dan sering terjadi adalah kebanyakan dari kita, termasuk dulu saya juga seperti itu cenderung cuman curhat, walaupun menurut kita minta bantuan. Tetapi ada rasa disertai gengsi, walaupun teman-teman sering bilangnya pekewuh. Dan memang kita butuh bantuan itu hal yang wajar ya. Masa nggak butuh bantuan? Downline butuh bantuan. Itu hal yang wajar. Upline kadang-kadang juga butuh bantuan. Kita kan manusia, selalu butuh bantuan. Tetapi marilah kita butuh bantuannya itu disertai dengan kerendahan hati. Ya, memang sih kalau suami istri ya nggak perlulah sampai kayak gitu. Kayak Bu Sari misalnya, Bu Sari cuma bilang, aduh gue pegel banget badannya, aduh gue lagi capek banget Pak, padahal ini Dedek ini jam segini sekolah. Oke, kalau suami istri itu udah langsung suaminya harus ada radarnya. Oh oke Ma, gue anterin aja, misalnya kayak gitu ya. Padahal Bu Sari nggak ngomong, bisa minta tolong nggak Pak, lu nganterin Dedek, terima kasih, maaf ya, nggak perlu. Suami istri kok lah. Tetapi di sini kita tim bisnis, teman-teman. Itu seperti orang di kantor punya tim kerja gitu ya. Tidak bisa cara komunikasinya seperti cara komunikasi dengan pasangan atau dengan anak yang disuruh nebak-nebak sendiri maunya kita apa. Dan kita hanya cerita kondisinya, tidak bisa. Kita harus belajar untuk punya kerendahan hati, yaitu dengan setelah cerita kondisinya kayak apa, minta tolongnya diucapin, ya, bertanyanya diucapin, disertai terima kasih dan maaf jika ngerepotin, itu lebih bagus lagi. Itu membuat hubungan kerja bareng dengan tim kan jadi bagus. Hal kecil kan, hal kecil, tapi efeknya gedenya luar biasa. Jangan perlakukan upline, downline itu kayak suami atau istri Anda, di mana Anda cukup hanya cerita kondisi Anda yang lagi kurang ini, kurang itu, lagi susah ini, susah itu, terus dia disuruh nebak-nebak sendiri. Berarti butuhnya Anda tuh dia suruh ngapain? Itu kan sama suami boleh, sama istri boleh, sama anak boleh. Tetapi tidak untuk sama upline, tidak untuk sama downline, tidak untuk sama tim bisnis. Semoga bermanfaat ya, karena hal ini tujuan saya adalah untuk kita supaya lebih baik lagi dalam komunikasi dengan tim. Oke, sukses selalu.